guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Yang Mulia Abadi Linglong sendirian membawa terlalu banyak. Di sekolahnya, tidak ada penatua yang luar biasa. Jika mereka tidak begitu kuat, mereka mungkin telah dimusnahkan, kata bayi Nebula. Fang Han mengangguk, dia memang lebih baik dari sekte bintang ayahmu terutama di beberapa level. Ayo pergi, saya ingin melihat seperti apa tubuh aslinya. Dia adalah tamu dari sekte Zuma. Apa itu sekte Zuma? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kata bayi Nebula juga ragu. Aku tidak tahu apa itu sekte Zuma. Itu mungkin sekte misterius dan kuat di langit luar angkasa, mirip dengan istana bintang janji. Fang Han menggelengkan kepalanya. Ada cukup kekuatan di dunia besar Xuan Huang, tetapi surga, bumi, dan alam semesta. Di antara mereka, jumlah biksu seperti pasir di langit. Tidak ada habisnya. Suatu hari, saya akan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang. Saya dapat memahami kehampaan sejauh saya dapat merobek kehampaan dan melakukan perjalanan melalui ruang. Kemudian saya akan meninggalkan dunia Xuan Huang dan pergi ke langit berbintang yang luas. Untuk sementara, semua umat Buddha, Protos, Dewa, Naga Surgawi, berbagai binatang suci, monster, dan makhluk harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Ayo pergi, pertama pergi ke Great Profound Empire untuk menemukan Pangeran Sangyi. Lalu pergi ke Linglong Blessed Land untuk perayaan ulang tahun, kata Fang Han. Yan juga berkata, ketika Anda tiba di Linglong Blessed Land, tubuh asli Linglong Immortal Venerable juga akan kembali. Kemudian dia akan mengarahkan Anda ke kultivasi Anda. Anda mungkin dapat bertahan dari badai, dan kemudian memadatkan langit dan bumi. Inti emas adalah ambang batas. Setelah Anda melewatinya, Anda akan meningkatkan kultivasi Anda. Fang Han tidak berbicara, dan terbang menuju Great Profound Empire. Dengan kecepatannya saat ini, dia telah mencapai 1000 kali kecepatan suara sejak dia berkultivasi menjadi inti emas. Selain itu, dia bola-balik tanpa suara, dan dalam waktu singkat, dia mencapai ibu kota kerajaan mendalam besar, Xuan Huangcheng, dan mendarat di rumah Pangeran Yi. Setelah kekacauan ini, pikiran Fang Han menyapu misteri kekuatan magis sedikit berkurang. Kekuatan magis dan alat dari dua master Fan Qingying dan Yan Sui membuatnya sangat teliti. Untungnya, dengan bantuan Linglong Xianzun, dia memukul mundur musuh dan menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, Fang Han benar-benar ingin meledakkan inti emas dan mati bersama yang lain. Basis kultivasi Hua Tiandu dan Yan Sui tidak jauh berbeda. Jika saya berdua bertindak dengan Hua Tian dan membunuhnya sepenuhnya, itu akan menelan biaya yang sangat besar. Jika dia meledakkan jiwanya pada saat terakhir, dia juga akan menarik saya ke dalam air. Dan bisa mati bersamaku. Setelah pertempuran ini, Fang Han secara bertahap menyempurnakan beberapa kesimpulan yang dia miliki di dalam hatinya sebelumnya, dan menemukan beberapa cara untuk membunuh Hua Tiandu tanpa diserang balik oleh lawan. Jika tidak, mengandalkan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan lawan, terluka parah oleh serangan balik putus asa lawan, kehilangan tubuh fisiknya, dan tidak akan pernah bisa berkultivasi ke ranah rahasia umur panjang, kerugiannya juga akan terlalu besar. Untuk membunuh Hua Tiandu sepenuhnya, sehingga lawan tidak memiliki peluang untuk melakukan serangan balik, alam harus ditingkatkan, dan kemudian dinaikkan, setidaknya alam yang sama dengan Hua Tian. Keduanya memiliki 10 kekuatan gaib, dan mengubah nasib mereka melawan langit. Cacat dari kultivasinya sendiri juga berwawasan luas. Meskipun inti emas dari 90 kekuatan magis sangat kuat, itu langsung membunuh master dari alam yang sama, tetapi karena alamnya terlalu rendah, mana cukup lama untuk diaktifkan. Jika bukan karena dukungan dari pohon dunia, 1 atau 2 desakan akan kehabisan mana. Jika dia mengolah ke tingkat ke-10 kekuatan supernatural, lautan pengetahuan meluas, dan mana yang lebih kuat terakumulasi. Auranya panjang,
dan dia bisa bertarung untuk waktu yang lama tanpa menggunakan pohon dunia. Saat itu, dunia nyata sangat besar, dan ada komunikasi vertikal dan horizontal. Mananya saat ini dekat dengan kekuatan 100 juta kuda yang berlari kencang. Tapi ini adalah kekuatan eksplosif. Ini adalah kekuatan pamungkas. Tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh dan memperluas kekuatan pamungkas ini. Kecuali jika dia masuk ke ranah rahasia umur panjang. Fang Han melihat batas alam misterius kekuatan gaib selama pertempuran ini. Mana ledakan tidak pernah bisa melebihi 100 juta, dan bahkan kekuatan perangkat tahu bermutu tinggi tidak bisa melebihi 100 juta. Umur tidak bisa melebihi umur panjang, dan mana tidak bisa melebihi 100 juta. Ini adalah batas dari alam misterius. Satu-satunya perbedaan adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama, mana yang lebih lama. Metode Fang Han yang paling kuat dalam pertempuran ini adalah mengompres inti emas, dan kemudian tiba-tiba meluas, mencapai kekuatan 100 juta kuda ganas yang berlari kencang, tetapi dia hanya menggunakannya 2 kali, dan mana tidak dapat menahannya. Jika dia menggunakannya beberapa kali lagi, dia mungkin bisa menembus pengepungan dan pergi dengan santai. Ini adalah batasnya untuk melemparkan 2 kali pukulan terhebatnya berturut-turut. Jika dia berkultivasi ke alam rahasia kekuatan magis tingkat ke-10, dan lautan kesadaran meluas untuk menampung lebih banyak mana, dia dapat menggunakannya berkali-kali, dan bahkan langsung mengompres, memperluas hukum langit dan bumi. 90 kekuatan magis akan terus beroperasi dalam sekejap. Puluhan kali di antaranya, setiap kali ada 100 juta kuda yang berlari kencang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Saat itu, Hua Tian akan muntah darah begitu mereka bertemu. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Setelah dia berkultivasi ke tingkat itu, dia tidak memerlukan senjata ajaib lagi. Dharma langit dan bumi yang diubah oleh Jin Dan adalah senjata ajaib yang paling kuat. Kekuatan magis 9 lapis langit dan bumi jauh lebih padat daripada Jin Dan mereka meledak lebih mahir. Memikirkan hal ini, keinginan Fang Han untuk meningkatkan wilayahnya menjadi semakin kuat. Singkirkan ketidaksabaran Jin dan Xiu Cheng. Setelah menyelesaikan kultivasi Jin Dan, dia pikir dia adalah orang pertama di alam rahasia kekuatan gaib, yang bisa melintasi langit dan bumi. Tapi pertempuran hari ini, apakah itu Yan Suiyi atau Fan Qingying, mereka telah mengajarinya fakta yang nyata. Biarkan dia belajar, pahami bahwa ada surga di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Selalu, waspadalah terhadap kebenaran, kultivasi tidak pernah cukup. Saat ini tidak perlu banyak waktu untuk menemukan Pangeran Yi. Pangeran 24 sudah menunggunya di mansion. Melihat Fang Han datang, dia sangat gembira. Fang Han, aku di sini siang dan malam, dan akhirnya aku melihatmu. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk tanah yang diberkati Linglong. Itu adalah senjata sihir pedang terbang yang bernilai sekitar 2 hingga 3 miliar pil. Apa yang kamu bawa? Saya tahu bahwa Anda dapat menghasilkan uang setiap hari, dan kami telah memperoleh banyak manfaat dari bintang Panlong. Bisakah Anda meminjamkan saya 500 juta pil? Ayo pergi ke pavilion Tiandao untuk membeli beberapa harta. Kali ini hadiahnya adalah kejutan 1 poin. Saya mendengar bahwa banyak master sekte telah memberikan hadiah. Nama Anda sekarang keras dan Anda memberi lebih sedikit dari yang lain. Itu akan buruk, kata Pangeran Yi berada di perbendaharaan istana, dan membiarkan sejumlah besar praktisi biasa yang diminta seperti Tuan Xiao Yue menghitung hadiah. Berbagai jimat sihir tingkat rendah, seperti jimat Bai Feng, jimat Ruijin dan Iron Armor Talisman. Para murid dari alam fisik menggunakan mereka, sejumlah besar pedang terbang senjata spiritual, dan beberapa harta kelas rendah, dan obat-obatan. Sebuah arai harta yang mempesona diisi dengan ratusan tas ajaib. Fang Han tersenyum pahit ketika mendengar ini. Di mana dia masih bisa menghasilkan uang setiap hari. Vitalitas abadi pohon dunia tidak cukup, dia tidak sabar untuk menggandakannya lagi. Dan harta di tubuhnya bersih dan licin.
Volume formasi pedang wanita dasar Lingbo Wanxian masih dikumpulkan oleh Linglong Immortal Venerable, dan dikeluarkan untuk dipamerkan sebagai hadiah, dan hal semacam ini masih belum bisa dilakukan. Namun, di depan Pangeran Yi, dia secara alami harus berpura-pura kaya dan berkuasa. Dia berkata, "Ini bukan masalah, ini ada di tubuhku. Karena kamu sudah membuat pengaturan, aku lega." Pangeran Yi sangat lega dengan pihak lain, lagi pula kekuatan lawan terlalu kuat. Tiba-tiba, matanya menjadi lebih serius ketika dia melihat Fang Han, seolah-olah dia sedang mengunyah nafasnya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. "Kamu telah mengolah inti emas?" tanya pangeran. "Ya, saya telah mengolah inti emas." Fang Han melepaskan aura inti emasnya sedikit. "Dan itu adalah inti emas dengan 90 kekuatan magis. Saya sekarang telah menyempurnakan 9 hantu kaisar hantu, menyapu alam misterius kekuatan magis. Menjadi master super bukan apa-apa. Bahkan jika itu yang pertama dan kedua dalam daftar tunggu umur panjang, itu tidak akan membunuhku," kata Fang Han. Tidak hanya Pangeran Yi, tetapi bahkan Xiao Yue, Xian Qi, Liang Shan, Si Hua, kepala sekte Sanxiu, semuanya berlutut, dan seluruh orang itu merangkak di tanah seperti kura-kura. Mereka tidak tahan dengan kekuatan Jin dan Fang Han. Tekanannya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Fang Han tahu bahwa pada saat ini, dia benar-benar mampu menaklukkan kepala para pembudidaya biasa ini. Fang Han mengambil aura inti emasnya kembali ke tubuhnya. Para pembudidaya lepas ini merasa lega. Setelah bernafas sejenak, mereka pulih, dan menatap mata Fang Han dengan banyak ketakutan. 90 kekuatan magis, 90 kekuatan magis. Jin dan, berapa banyak orang yang telah mampu berkultivasi sampai ke tingkat itu. Kamu benar-benar telah mengolah inti emas. Dan itu adalah inti emas kehidupan dari 90 kekuatan magis. Hahaha. Di bawah ranah rahasia umur panjang, kamu memang orang nomor 1. Menurut peringkat kekuatan, di daftar kandidat umur panjang, kamu peringkat nomor 1. Kata Pangeran Yi tertawa keras, dan rumah itu bergetar karena tawanya. Pangeran keempat, Pangeran Yi ada di sini. Pada saat ini, tiba-tiba beberapa penjaga dari alam fisik ke-10 dan alam perubahan dewa bergegas masuk. "Apa? Saudara keempat di sini. Dia juga mendapatkan banyak keuntungan di Panlongsing. Kudengar dia baru saja merekrut banyak master, jadi kali ini dia juga ingin mengirim hadiah ulang tahun ke Linglong Immortal," kata Pangeran Yi terkejut dan menatap Fang Han. "Pergi, ayo pergi keluar untuk bertemu," kata Fang Han langsung berubah menjadi seorang murid magang. Itu masih merupakan taktik reinkarnasi Huang Kuantu. Sekarang Huang Kuantu membuka jembatan Neihe, bahkan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang tidak dapat melihat wajah asli Fang Han. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang istana, Fang Han melihat bahwa itu memang Pangeran 4, dan Pangeran 13, Pangeran San. Tiba di pintu, dan di belakang mereka berdiri beberapa pria kuat berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini, berpakaian rahasia, tampaknya adalah pembudidaya biasa, dan mereka seperti ahli sihir, tetapi mereka tidak memiliki sedikit pun energi sihir. Tampaknya ada kekuatan yang mengerikan di tubuh mereka, untuk memperbudak nafas makhluk apapun. Apakah itu iblis, peri, atau protos? Mereka semua lebih rendah dari mereka. Fang Han sangat akrab dengan tampilan ini. Terutama pohon dunia di tengah alisnya, bergetar hebat. Karena orang-orang berbaju hitam ini adalah protos. Protos yang kuat. Selain itu, orang-orang berbaju hitam ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Hantu, dan mereka tampaknya adalah Raja Dewa di atas Master Inti Emas Tao.